Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, jurusan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Hari ini kami akan membahas mengenai manajemen pemasaran dalam kewirausahaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Siti Aisyah. Nama saya Genta Abdul Jabar Ahmad. Saya Husna Badiah. Nama saya Muhammad Aksal Farija. Hai, nama saya Nurul Amira Salsabila. Nama saya Muhammad Rian Anggara Rindani. Oke, jadi promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan suatu produk maupun jasa kepada para konsumen. Dengan adanya promosi, para produsen maupun distributor berharap atau mempunyai tujuan untuk meningkatkan tingkat penjualan yang lebih tinggi lagi. Apalagi dengan promosi yang lebih menarik, lebih kreatif, kita harus pandai-pandai untuk lebih membuat promosi agar suatu produk bisa terjual dengan target yang lebih tinggi lagi. Tips membuat program komunikasi promosi adalah: pertama, identifikasi target audiens, yang kedua, tentukan pesan, dan yang ketiga, tentukan sarana yang dituju, dan yang keempat, mengembangkan pesan, dan tidak lupa untuk yang terakhir, memilih bualan komunikasi. Dari kelima poin tersebut amatlah sangat penting untuk membuat komunikasi lewat promosi. Promosi komunikasi melalui pesan-pesan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran, ketertarikan, dan berakhir dengan tindakan pembelian yang dilakukan oleh para konsumen terhadap suatu produk maupun suatu jasa. Iklan merupakan salah satu bentuk utama dari komunikasi impersonal yang digunakan oleh perusahaan jasa dengan tujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya jasa, menambah pengetahuan pelanggan dalam membeli, dan membedakan suatu jasa dengan jasa lain yang ditawarkan. Menurut Kotler tahun 2006, periklanan adalah segala sesuatu bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, suatu barang dan jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Periklanan akan menjadi besar jika masyarakat mengetahui perusahaan dan produk perusahaan, meningkatkan penjualan industri, produk mempunyai fitur yang tidak dapat dilihat secara sepintas, lalu besarnya kesempatan melakukan diferensiasi produk dan pendapatan calon pembeli yang tinggi. Sebagai suatu bentuk komunikasi yang persuasif, iklan mempunyai target audiens tertentu. Karena itu, dalam memilih media haruslah dipikirkan berbagai faktor yang ada di dalam media itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, reputasi atau citra media; yang kedua, prestise atau kemampuan media dalam menyampaikan iklan; yang ketiga, isi media; yang keempat, kualitas media; yang kelima, karakteristik media; yang keenam, jumlah sasaran penerima yang mudah dijangkau; yang terakhir, biaya pemasangan. Oke, di sini saya bakal ngejelasin sedikit pengertian dari tenaga penjual. Apa sih tenaga penjual itu? Mereka itu tenaga penjual itu adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam aktivitas perusahaan, baik dari level top manager, yaitu level yang paling atas, sampai ke level yang paling bawah sekalipun. Level yang paling bawah sekalipun memiliki kemampuan yang komprehensif atau memiliki kemampuan yang cukup luas untuk melakukan tugas masing-masing supaya pelayanan terhadap para pelanggan itu bisa maksimal, sehingga diharapkan pelayanan terhadap para pelanggan atau customer itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal bagi perusahaan tersebut. Dalam tenaga penjual ada kaitannya juga dengan teknik hospitality. Apa teknik hospitality itu? Jadi teknik hospitality ini lebih ke pendekatan secara lebih, mungkin bisa dibilang lebih personal atau lebih dekat kepada para pelanggan atau kepada customer, sehingga nantinya diharapkan bisa mendapatkan kenyamanan dari para pelanggan. Jadi mereka merasa mendapat chemistry yang lebih atau mendapat perhatian yang lebih dari perusahaan tersebut, sehingga nantinya bisa berdampak bagus bagi perusahaan atau usaha yang menggunakan teknik hospitality kepada tenaga penjualnya.
Dan tenaga penjual itu mereka itu adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan atau sebuah usaha untuk bisa mendapatkan pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan atau usaha tersebut. Jadi bisa dibilang tenaga penjual ini merupakan salesperson atau orang yang berperan langsung dalam penjualan produk dari perusahaan atau usaha tersebut sehingga nantinya bisa mendapatkan income. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan insentif jangka pendek guna peningkatan penjualan. Jadi di sini perusahaan akan melakukan suatu insentif atau yang bisa disebut tindakan yang berjangka pendek untuk meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Jadi seperti apakah tujuan promosi penjualan itu? Pertama, promosi penjualan dibagi menjadi 3, bagi pelanggan, bagi perantara, dan bagi tenaga penjual. Yang pertama, bagi pelanggan. Tujuan tersebut bisa mencakup usaha mendorong pelanggan, antara lain untuk lebih banyak menggunakan produknya, untuk membeli produk dalam jumlah besar, mencoba merek yang dipromosikan yang paling terbaru, dan untuk menarik pembeli merek-merek pesaing. Bentuknya bisa seperti penawaran cuma-cuma, sampel yang bisa dicoba, lalu kupon, pengurangan harga, bahkan hadiah atau kontes. Lalu yang kedua ada tujuan promosi penjualan bagi perantara, yaitu untuk membujuk perantara agar penjual produk dan menyimpan lebih banyak persediaannya, lalu menggiatkan pembelian ketika permintaan sedang turun, juga mengimbangi promosi yang dibuat oleh pesaing, dan membuat agar perantara setia pada merek yang dipromosikan dan memperoleh jalur baru. Bentuknya bisa berupa hadiah barang bagi perantara, lalu diskon-diskon, iklan kerjasama dengan perantara, kontes distribusi, ataupun bahkan bisa penghargaan bagi perantara. Yang ketiga ada tujuan promosi penjualan bagi tenaga penjual, dengan berusaha memberikan dukungan atas produk atau model baru, lalu untuk merangsang para tenaga penjual agar bisa mencari pelanggan-pelanggan baru, lalu juga tenaga penjual agar bisa mendorong penjualan di saat musimnya sepi. Bentuknya bagi tenaga penjual bisa berupa bonus, penghargaan, kontes, dan hadiah untuk penampilan yang paling terbaik di antara tenaga penjual. Apa itu public relations? Public relations dapat diartikan sebagai perencana dan melakukan tindakan secara terus-menerus untuk menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan publik. Tugas public relations yang pertama memelihara citra, yang kedua mendukung kegiatan komunikasi, yang ketiga mengatasi masalah, yang keempat memperkuat positioning, yang kelima mempengaruhi publik tertentu, dan yang terakhir membantu peluncuran produk terbaru. Untuk pembahasan selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai mengelola pemasaran holistik. Dengarkan dan tonton baik-baik ya videonya. Apa itu pemasaran holistik? Pemasaran holistik itu adalah teknik strategi pemasaran yang sudah dirancang untuk memasarkan merek kepada orang yang terkait dengannya, baik itu dari karyawan, baik itu dari pelanggan lama ataupun pelanggan baru yang memiliki potensial, dan mengkomunikasikannya itu secara terpadu, tetapi tidak juga lupa tetap menjaga tanggung jawab sosial dari bisnis. Ada 4 komponen dari pemasaran holistik. Komponen yang pertama itu namanya relationship marketing. Penjelasan secara singkatnya, relationship marketing itu adalah cara usaha pemasaran, strategi pemasaran kepada para pelanggan untuk meningkatkan pertumbuhan kepada perusahaan
dan mendapatkan hasil yang maksimum kepada para pelanggan. Jadi di sini bisa disimpulkan dari perusahaan dan para pelanggan itu bisa saling menguntungkan dari adanya relationship marketing ini. Komponen yang kedua yaitu integrated marketing. Penjelasan singkat dari integrated marketing ini adalah sebuah proses untuk membentuk komunikasi atau chemistry dari si brand kepada para pelanggan melalui saluran pemasaran yang ada, seperti contohnya yaitu media sosial. Lalu ada komponen yang ketiga yaitu internal marketing. Penjelasan singkat dari internal marketing ini yaitu menurut Kotler tahun 2008, internal marketing ini bertugas untuk merekrut, melatih, dan memotivasi para karyawan yang kompeten dalam bidangnya yang ingin melayani para pelanggan dengan baik dan maksimal. Lalu komponen yang keempat yaitu performance marketing. Penjelasan singkat dari performance marketing ini adalah strategi pemasaran atau pemasaran yang dijalankan di berbagai jenis platform yang ada yang sedang berkembang sekarang. Seperti contohnya seperti Google, Facebook, dan juga Instagram. Oke guys, kali ini gue bakal ngejelasin mengenai perbedaan pemasaran tradisional dengan pemasaran holistik. Oke, kalau pemasaran tradisional kita akan dibuat untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Namun, dalam pemasaran holistik itu berbeda. Pemasaran holistik ini lebih mengedepankan bagaimana cara mengelola organisasi tersebut agar setiap karyawan dapat menghasilkan keuntungan. Pada pemasaran tradisional, mereka tidak mengenal budaya perusahaan. Mereka hanya mengartikan bahwa budaya perusahaan adalah masalah internal perusahaan sendiri, berbeda dengan pemasaran holistik. Berbanding terbalik dengan pemasaran holistik, mereka justru mengartikan bahwa budaya perusahaan itu adalah sebuah kunci kesuksesan bagi perusahaan. Pada pemasaran tradisional, kalian akan dibuat dan merasa bagus gitu loh dalam promosi, dalam menghasilkan keuntungan hanya dengan promosi. Namun berbeda dengan pemasaran holistik. Pemasaran holistik kalian akan dibuat nyaman di dalam sebuah organisasi dan akan diolah dan diatur bagaimana caranya setiap individu karyawan bisa menghasilkan keuntungan, bukan hanya di bagian penjualan saja, namun setiap karyawan akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pada pemasaran tradisional, mereka tidak mengenal budaya perusahaan. Mereka hanya mengartikan bahwa budaya perusahaan itu adalah permasalahan internal perusahaan. Baik, jadi holistic marketing terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi internal marketing mencakup 3 poin. Pertama, departemen pemasaran, manajemen senior, dan departemen yang lainnya. Selanjutnya, pemasaran bertanggung jawab dengan lingkungan sosial. Yang pertama, etika. Yang kedua, lingkungan hidup. Yang ketiga, legal. Dan yang terakhir, komunitas. Divisi-divisi holistic marketing ada integrated marketing, itu termasuknya communications, product and service, and channels. Kemudian ada relationship marketing, itu ada partners, customers, and channels. Organisasi pemasaran modern dicirikan oleh kerjasama yang kuat dan fokus pelanggan antar departemen pada perusahaan, yaitu pada pemasaran, research and development, rekayasa, pengadaan, manufaktur, operasional, keuangan, akunting, dan kredit. Kepuasan pelanggan adalah hasil dari pertemuan produk atau melebihi kebutuhan pembeli dan harapannya. Yang penting, perusahaan harus menyadari bahwa pelanggan saat ini ingin lebih dari sekedar produk dan layanan. Mereka juga menginginkan nilai. Perusahaan harus mempraktekkan tanggung jawab sosial melalui tindakan legal, etis, dan sosial. Dapat dilakukan dengan cara memberikan corporate social responsibility atau CSR,
yaitu memberikan bantuan seperti sarana dan prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah, materi sudah berakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Kami dari kelompok 5 mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.